Serial Dosa-Dosa Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam, salah satu keindahannya, dia menjaga 5 hal pokok. Islam menjaga agama. Islam menjaga nyawa. Islam menjaga akal. Islam menjaga harta. Dan Islam menjaga nasab. Jadi Islam, salah satu yang dijaga oleh Islam adalah harta. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk berhati-hati dengan masalah harta ini. Karena harta adalah fitnah terbesar bagi umat ini. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu memiliki fitnah, ujian, cobaan. Dan cobaan bagi umatku adalah dalam masalah harta. Oleh karenanya, disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kelak di akhirat, seorang itu akan ditanya tentang 4 hal. Ya, ditanya tentang ilmunya, ditanya tentang masa mudanya, ditanya tentang badannya, dan ditanya tentang hartanya. Dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia membelanjakan. Maka kita harus berhati-hati dengan masalah harta ini. Jangan sampai kita memakan harta dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Salah satu cara yang haram dalam masalah harta ini adalah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riba dibagi oleh para ulama menjadi 2. Yang pertama adalah riba nasiah. Riba yang beranak karena suatu pinjaman. Minjam 1 juta, kembali 1.200.000. Pinjam 100 juta, harus kembali ya 120 juta misalkan. Dan ini adalah riba jahiliyah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang banyak terjadi sampai sekarang ini pada rentenir ya. Perjanjiannya misalkan 1 bulan, kalau sampai 1 bulan tidak bisa membayar, maka akan beranak ya utang tersebut. Demikian juga ini yang berlaku pada banyak bank-bank yang ada ya. Ketika kita meminjam dan pada tempo tertentu kita tidak bisa membayar, maka akan beranak bunga, ada bunganya, dan itu termasuk riba jahiliyah yang diharamkan oleh Allah SWT. Yang kedua adalah riba fadl. Ini adalah sarana menuju riba nasiah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu tukar ya, menukar dengan harta-harta ribawiyah ya, tapi tidak sama nilainya. Ya, seperti misalkan yang banyak terjadi ketika orang tukar menukar uang baru dengan uang lama. Biasanya misalkan uang lama 10.000 dapatnya uang baru 5.000. Ini termasuk riba. Ya, termasuk riba fadl yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi riba ini hukumnya haram. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang sangat keras bagi siapapun yang melakukan perbuatan riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqwa wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat kalau dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, berarti ayat itu penting dan merupakan konsekuensi keimanan. Ya. Kemudian kata Allah SWT, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan riba jika kalian benar-benar beriman. Kalau kalian tidak meninggalkannya, maka bersiaplah dengan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Siapa yang bisa menang kalau dia berhadapan dengan Allah dan Rasul?
Siapa yang bisa menang jika dia melawan Allah dan Rasulnya? Maka orang-orang yang melakukan riba berarti dia berhadapan dengan Allah dan Rasulnya. Nabi SAW juga mengatakan, ya, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah Subhanahu wa taala melaknat pelaku riba, wakilnya, ya, saksinya, sekretarisnya. Maka siapapun yang berkecimpung dalam dunia riba, hukumnya haram. Karena itu termasuk tolong-menolong dalam kemaksiatan dan dosa. Ya, kenapa riba tidak diperbolehkan? Karena riba ada unsur kezaliman kepada manusia. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ya, bukannya membantu malah mencekik. Yang kedua, di sana ada madharat yang lain, yaitu menjadikan orang itu malas dalam bekerja. Padahal di dalam agama Islam kita dituntut untuk bekerja keras, untuk berusaha, ya, bukan dengan instan segalanya dengan cara-cara yang haram. Intinya hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk waspada dari praktek-praktek riba yang banyak merajalela dan sekarang terus berkembang, ya, dengan model-model baru. Termasuk yang paling banyak sekarang adalah, ya, pinjaman online, sehingga menyebabkan banyak orang kemudian stres, banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang membunuh gara-gara pinjol ini. Semoga Allah menyelamatkan kita dari dosa riba. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.